Memiliki darah Indonesia, pemain serba bisa lempar kode jalani naturalisasi. Sempat tersisih, STY kembali panggil Monster Goal Squad Garuda. Resmi dijual, Arab Saudi tawarkan harga tiket lawan timnas Indonesia murah meriah. Banjir tawaran iklan di Indonesia, STY pamer ke publik Korea Selatan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Memiliki darah Indonesia, pemain serba bisa lempar kode jalani naturalisasi. PSSI yang kembali membuka peluang bagi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, membuat sorotan tertuju pada seorang bek tengah muda dengan potensi menjanjikan yang saat ini membela Telstar U21. Damian Van Dijk, pemain keturunan asal Bogor yang ternyata telah menjalin komunikasi dengan PSSI dengan Hamdan Hamedan sebagai perantara. Van Dijk sendiri menyebut antusias kemungkinan untuk bermain bagi timnas Indonesia. Ia berharap bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dan berdampingan dengan pemain-pemain seperti Ivar Jenner. Sejak usia dini, Van Dijk telah menunjukkan bakat sepak bolanya dengan bergabung di berbagai klub akademi di Belanda hingga membuat manajemen Telstar tertarik untuk memperpanjang kontraknya. Salah satu keunggulan Van Dijk adalah postur tubuhnya yang tinggi menjulang mencapai 194 cm yang membuatnya sangat efektif dalam peran bek tengah. Selain itu, Van Dijk juga memiliki kemampuan membaca permainan yang baik sehingga ia mampu mengantisipasi serangan lawan dengan tepat. Menariknya, Van Dijk tidak hanya piawai dalam bertahan, ia juga memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik. Dengan potensi yang dimilikinya, Damian Van Dijk tentu menjadi salah satu nama yang patut dinantikan kiprahnya di masa mendatang. Namun di balik itu ternyata Damian Van Dijk mengaku kesulitan untuk menemukan keluarganya di Indonesia. Menurut pengakuan Van Dijk, sang ayah lahir di Indonesia tepatnya di Bogor, Jawa Barat. Ketika berusia 1 tahun, ayah Damian Van Dijk yang lahir di Bogor diadopsi oleh keluarga Belanda. Hal itu membuat hubungan Van Dijk dengan keluarga sang ayah di Bogor pun terputus. Sampai saat ini Damian Van Dijk tidak tahu bagaimana kondisi keluarganya di Bogor, juga siapa saja keluarganya yang berasal dari wilayah itu. Walau sempat mencari latar belakang keluarganya, namun petunjuk yang minim membuatnya sulit menemukan keluarganya di Indonesia. Sempat tersisih, STY kembali panggil Monster Goal Squad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi memanggil Monster Goal Piala Presiden 2024 untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang 2 laga di ajang bergengsi dunia pada bulan depan, diketahui ada satu nama lagi selain Dimas Derajat yang dipastikan bakal memperkuat skuad Garuda, yakni Ramadan Sananta. Kepastian itu disampaikan langsung oleh pelatih Persis Solo Milomir Seslija beberapa waktu lalu saat sesi latihan Laskar Sambernyawa. Pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut mengkonfirmasi bahwa Ramadan Sananta dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Milomir Seslija mengaku senang dengan pemanggilan Ramadan Sananta yang kembali dipercaya mengawal lini depan skuad Garuda. Ini sangat bagus, Ramadan Sananta kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia, ujar Milomir Seslija. Demi mendukung salah penggawanya bermain di timnas Indonesia, pelatih yang akrab disapa Milo itu dikabarkan tidak membawa Ramadan Sananta saat menghadapi Persija Jakarta. Milo berharap penyerang berusia 21 tahun tersebut mampu menyerap ilmu saat di tempat Sintayong saat mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya juga mengharapkan bila Ramadan Sananta bisa kembali ke Persis Solo dengan kondisi fisik yang lebih baik. Tak hanya itu, pelatih Persis Solo itu juga meyakini bila Ramadan Sananta bisa bersinar dengan mencetak gol pada 2 laga tersebut. Hal ini berdasarkan ilmu yang ia peroleh kala berseragam Persis Solo bakal menjadi bekal berharga untuk dirinya. Resmi dijual, Arab Saudi tawarkan harga tiket lawan timnas Indonesia murah meriah. Federasi Sepak Bola Arab Saudi resmi menjual tiket pertandingan Arab Saudi melawan timnas Indonesia. Bermain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada 6 September dini hari nanti.
SAFF pun membuka dana khusus untuk supporter Timnas Indonesia. Yang menariknya, harga tiket yang dijual ini justru jauh di bawah harga laga kandang Timnas Indonesia untuk menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September mendatang. Harga termurah yang ditawarkan hanya Rp15 atau setara dengan Rp41.000. Harga termahal pun dipatok dengan harga Rp500 atau setara dengan Rp2 juta. Khusus untuk supporter Timnas Indonesia, SAFF menyediakan 3 kategori tiket yang dipatok dengan harga Rp15 hingga Rp30 atau setara dengan Rp61 sampai dengan Rp120.000. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, grup C akan diisi oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Timnas Indonesia. Keenam tim ini pun akan saling bertanding satu sama lain dalam laga kandang maupun tandang. Dua terbaik di klasemen grup C pun akan otomatis meraih tiket Piala Dunia 2026, sementara dua tim terendah dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Khusus untuk posisi ketiga dan keempat akan dilanjutkan untuk bermain di putaran keempat demi meraih tiket yang tersisa. Banjir tawaran iklan di Indonesia, STY pamer ke publik Korea Selatan. Berita menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang mengungkap jumlah tawaran iklan usai melatih skuad Garuda pada publik negara asalnya. Sintayong merupakan pelatih asal Korea Selatan yang berhasil memberikan sejumlah prestasi bagi Timnas Indonesia, mulai dari lolos ke 16 besar Piala Asia hingga menaikkan ranking FIFA. Timnas Indonesia pernah diberikan Sintayong. Tak heran prestasi yang diberikan STY tersebut membuat namanya selalu dielulukan oleh supporter skuad Garuda di dalam dan luar lapangan. Dengan besarnya nama Sintayong di masyarakat, banyak brand yang memutuskan untuk bekerja sama dengannya, baik dalam bentuk endorse ataupun menjadi bintang iklan untuk sebuah produk di Indonesia dan negaranya Korea Selatan. Dalam sebuah video YouTube milik Yono Chonje, pelatih berusia 53 tahun tersebut membagikan cerita soal menjadi bintang iklan. Mungkin sekitar 10 iklan? Ujar Sintayong dikutip dari channel YouTube Yono Chonje, Jumat 23 Agustus. Banyaknya tawaran iklan yang masuk tersebut membuat Sintayong sedikit kebingungan pada awalnya. Pasalnya ketika dia menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu, tak ada tawaran iklan yang diterima. Padahal Sintayong akan memimpin Timnas Korea Selatan tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Selain itu, dia pun mengungkapkan bahwa hal unik lainnya adalah ketika pelatih mengalahkan pemain dalam mendapatkan iklan. Umumnya seorang pemain akan lebih banyak mendapatkan tawaran iklan dibandingkan dengan pelatihnya, namun di sini kebalikannya. Di Indonesia justru pelatih yang mendapat semua penawaran iklan, bukan pemainnya, ucapnya.